Imagine you are hungry and all you have at home is a coconut, some rice, and an egg. If you have no clue and zero creative thoughts, you'd probably eat the raw egg with unboiled hard rice while staring at the coconut. If, however, you have memories of your dad cracking the coconut and your mum boiling the rice, your brain can connect the dots and form a new creative idea. You boil the rice in coconut water, then fry it with the egg and add coconut flakes. Voila! Enjoy your meal. Creativity is our ability to look at a problem and come up with a good solution to solve it. Once we understand this, we realize that it has nothing to do with the subject matter, job, or what we study. There are creative inventors and creative artists, but there are also very creative cleaners and highly creative teachers. People we worship for their creativity often just connect different ideas in a beautiful new way and make them commercially successful. While all of us are creative, we differ in the way that we are and to what extent. Michael Keaton came up with the adaptation innovation theory. He believes that when we solve problems, we are either more adaptive or more innovative. People who are more adaptive creative try to do things better. People who are more innovative creative try to do things differently. To solve a specific problem, say that of smelly cat litter, both types would use a different approach. More adaptive types look for a solution inside the box. They might try to create better cat litter by looking at its chemical properties, then increase the size of the sand particles and finally add some refreshing tropical scent. More innovative creatives think outside the litter box. They come up with cat diapers, cat schools for good manners, or a robo-cat. But there are also other differences. Psychologist J.P. Guilford and some others argue that there is divergent and convergent thinking. More divergent thinkers are better at coming up with lots of ideas when they see a problem. Convergent thinkers see all the details and are better at narrowing down the options. A diverse team is hence usually most effective when trying to solve problems. A divergent thinker can list many ideas. After, a convergent thinker can then look at each option in detail and then pick the best one. The result is better than if anyone would do it by themselves. A murder mystery experiment involving two groups of students shows how creative diversity works. Group A was full of students from the same background. Group B was also all similar, but joined by one single stranger. The students from Group A enjoyed the process and felt like they worked together very well. The students in Group B didn't like having a stranger in their team, but they solved the mystery twice as fast and won the race. The researchers concluded that the stranger added a new perspective, making the group think harder and making them more careful of drawing fast conclusions or falling into group think. The result was a more intelligent problem-solving process. If we want to become more creative, we first have to build a collection of knowledge and memories, ideally by seeking new experiences. Only then can we increase the dots in our brain that we can connect. Clayton Christensen from Harvard Business School recommends that parents should fix things at home all by themselves. Their children then learn that problems can be solved by ourselves and in many different ways.
Jack Matson, professor of creativity at Penn State University, recommends to dress for failure. This gives us a new perspective and the ability to play new roles. Mark Schvinn, founder of Minute Videos, suggests practicing saying yes. Because whenever we say yes, we open the door to new experiences. Can you help me? Want to try my ice cream? Can I talk to you? Yes, yes, yes. We recommend you do one thing you have never done before every day for at least 1 week, maybe a month. Call your weird aunt, talk to a stranger, eat using your left hand, or take a really cold shower. Eat using your left hand or take a really cold shower. Every evening, write down what you did and what you've learned from it. Start with the first new thing right now and share your experience in the comments below right after. Okay, this is my note taking and I'm gonna interpret the video from what I have not. Bayangkan kamu lapar dan di rumahmu hanya ada kelapa, beras, dan telur. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan kamu bisa saja memakan telur yang mentah, beras yang masih keras dan belum dimasak, dan hanya menatap kelapa. Kemudian kamu ingat bagaimana ayahmu memecahkan kelapa dan ibumu yang memasak nasi. Otakmu lalu akan menghubungkan titik-titik itu dan membentuk sebuah ide baru. Kamu memasak nasi dengan air kelapa, lalu menggoreng telur, dan menambahkan parutan kelapa. Kreativitas adalah kemampuan untuk melihat suatu masalah dan menghasilkan solusi yang baik. Setelah kamu memahami ini, kamu sadar bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan mata pelajaran, pekerjaan, dan segala apapun yang telah kamu pelajari. Ada penemu yang keren dan ada penemu yang kreatif dan seniman yang kreatif, tetapi ada juga seorang pembersih yang kreatif dan guru yang kreatif. Orang yang kita puja karena kreativitasnya seringkali hanya menghubungkan ide yang berbeda dengan cara baru yang indah dan membuatnya sukses. Kita semua kreatif dengan cara kita yang berbeda. Mike Kirton mengemukakan teori tentang adaptasi dan inovasi. Dia percaya bahwa ketika kita memecahkan masalah, kita akan menjadi lebih adaptif atau inovatif. Orang yang adaptif, kreatif, mencoba melakukan segalanya dengan lebih baik. Orang yang inovatif kreatif mencoba melakukan hal yang berbeda untuk memecahkan masalah tertentu. Katakanlah ada kotoran kucing yang bau. Kedua dari mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Orang yang lebih adaptif akan mencari solusi yang ada di dalam. Mereka mungkin akan mencoba membuat kotoran kucing yang lebih baik dan memberi sifat kimia, memperbesar ukuran partikel pasir, dan menambahkan aroma tropis segar. Materi iklan yang lebih inovatif berpikir dari luar. Mereka datang dengan popok kucing, sekolah kucing untuk sopan santun atau robocat. Tapi perbedaan lain, seorang psikolog J.P. Guilford dan yang lainnya berpendapat bahwa ada pikiran divergen dan konvergen. Pemikiran divergen lebih baik menghasilkan ide ketika melihat masalah. Pemikiran konvergen melihat
semua detail dan lebih mempersempit pilihan. Oleh karena itu, tim yang beragam akan lebih efektif ketika mencoba menyelesaikan masalah. Pemikir divergent dapat membuat daftar ide. Lalu pemikir convergent dapat melihat tiap opsi dan hasilnya akan lebih baik daripada dengan melakukannya sendiri. Sebuah eksperimen misteri pembunuhan yang melibatkan 2 siswa menunjukkan bahwa bagaimana keragaman kreatif kerja. Ada kelompok A yang penuh dengan siswa dari latar belakang yang sama. Kelompok B semuanya serupa namun bergabung dengan satu orang yang asing. Kelompok A menikmati prosesnya dan merasa mereka telah bekerja dengan baik. Kelompok B tidak suka dengan adanya orang asing di kelompok mereka, tetapi mereka dapat memecahkan masalah 2 kali lebih cepat dan bisa memenangkan perlombaan. Peneliti menyimpulkan bahwa orang asing menambahkan perspektif baru dan memperkuat kelompok dalam berpikir lebih keras, lebih hati-hati dalam menarik kesimpulan, atau jatuh ke dalam pemikiran kelompoknya. Hasilnya menunjukkan bahwa proses memecahkan masalah lebih cerdas. Jika kita ingin lebih kreatif, maka kita harus mengumpulkan pengetahuan dan ingatan. Idealnya dengan mencari pengalaman baru, dan dengan begitu kita dapat meningkatkan titik-titik di otak kita yang dapat menghubungkan kita. Clayton Christensen dari Harvard Business School merekomendasikan orang tua untuk memperbaiki segala sesuatunya sendiri di rumah. Sementara anak-anak mereka belajar bahwa masalah dapat diselesaikan sendiri dengan berbagai cara. Jake Madsen, profesor kreatif di Penn State University, merekomendasikan untuk memakai kegagalan. Hal itu memberi perspektif yang baru dan mampu untuk memainkan peran yang baru. Mark Schwinn, pendiri Minutes Video, menyarankan untuk berlatih berkata ya, karena setiap kita berkata ya, kita membuka pintu untuk pengalaman yang baru. Seperti contohnya, bisa bantu aku, ingin es krim saya, bisakah aku berbicara denganmu? Ya, dan ya. Kami menyarankan kamu untuk melakukan satu hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Setiap hari setidaknya 1 minggu atau sebulan. Seperti memanggil bibimu yang aneh, makan dengan tangan kiri, mandi dengan air dingin. Setiap malam, tulislah apa yang perlu kamu lakukan dan apa yang kamu pelajari darinya. Mulai hal baru sekarang dan bagikan pengalamanmu di kolom komentar.